semuanya, balik lagi di channel aku. Untuk kali ini adalah sharing time. Untuk topik yang bakal aku bahas kali ini adalah pentingnya air putih untuk kesehatan. Apa aja ya pentingnya ya? Oke teman-teman, ini mohon maaf banget untuk teman-teman yang mensubscribe aku untuk sharing-sharing yang aku posting. Karena aku lagi jarang banget untuk posting sharing kayak gini. Soalnya kalau posting sharing-sharing kayak gini tuh ini butuh effort yang lebih ya. Karena aku perlu riset dulu, cari-cari referensi yang bisa memperkuat apa yang sedang aku bahas gitu. Meskipun di dalamnya itu adalah pengalaman, tapi tetap aku tambahkan referensi yang memperkuat biar aku ngasih infonya itu nggak salah gitu. Dan kalaupun misalnya kayak membahas tentang pangan atau gizi yang memang notabene itu adalah sesuai dengan background pendidikan aku, dan aku juga pernah jadi dosen gizi selama 5 tahun, cuman ya tetap namanya ilmu pengetahuan tuh kan dinamis ya, terus ada perubahan, ada hal-hal baru yang harus di-upgrade gitu. Jadi aku tetap harus membuka jurnal, buka buku lagi gitu teman-teman. Jadinya karena butuh effort lebih, ya mohon maaf banget kalau aku nggak bisa sering-sering untuk sharing-sharing kayak gini. Tapi semoga kedepannya aku bisa lebih semangat lagi untuk membuat video-video bermanfaat seperti ini. Oke, mohon maaf untuk intronya terlalu lama. Ya di sini aku bakal jelaskan tentang air minum. Nah, kalau teman-teman mungkin tahu sendiri namanya air minum itu bisa beragam ya, nggak cuma air putih yang dapat kita konsumsi untuk memenuhi kebutuhan asupan harian tubuh kita. Tapi yang paling baik untuk dikonsumsi itu adalah air putih. Karena air putih ini bebas dari kalori dan juga bisa menyehatkan tubuh kita. Nah, untuk air sendiri ya, definisi air itu adalah zat cair yang terdiri dari molekul hidrogen dan oksigen atau H2O. Nah, air yang kita konsumsi itu harus benar-benar aman untuk diminum ya teman-teman. Jadi harus dipastikan kebersihannya juga dan sanitasinya. Nah, di dalam air ya 100 per 100 gramnya itu dia ini gak ada kandungan kalorinya, gak ada kolesterolnya, karbohidrat, protein, lemak, vitamin C, vitamin B12, vitamin B6, gak ada feron juga, gak ada vitamin D. Adanya itu natrium 4 mg, magnesium 1 mg, dan kalsium 3 mg teman-teman. Jadi itu kandungan nutrisinya. Tapi tetap bernutrisi ya. Ya, tadi kan aku jelaskan kalau air yang paling bagus tuh air putih karena nggak mengandung kalori. Jadi kalau teman-teman yang lagi diet, menguruskan badan, ini lebih bagus sih teman-teman. Karena selain menyehatkan juga nggak ada kalorinya. Jadi nggak nambah kalori di tubuh kita gitu. Nah, untuk konsumsi air putih ini itu harus cukup setiap harinya. Ini penting untuk kesehatan kita, dan kebutuhan air putih harian itu sekitar 8 gelas atau 2 liter per harinya. Nah, untuk ibu hamil itu beda lagi, kebutuhannya 2,5 liter per hari. Dan untuk ibu menyusui lebih banyak lagi, 3 liter per harinya. Kebutuhannya tadi kan kita 2 liter ya per hari, tapi kebutuhan ini akan meningkat kalau misalnya ada kondisi tertentu. Kayak misalnya kita baru berolahraga, terus juga cuaca lagi super panas, kita lagi demam, atau kita lagi diare dan mengalami muntah-muntah, itu kebutuhan airnya itu tentu akan meningkat. Jadi apa sih manfaat dari air putih ini? Manfaatnya ada banyak banget, tapi aku sudah merangkum ada 14 manfaat dari air putih ini. Untuk manfaat yang pertama, air putih ini dapat mencegah dehidrasi atau kekurangan cairan. Nah, kalau misalnya kita mengalami dehidrasi, maka akan ada gangguan pada fungsi ginjal, terus kita juga bisa mengalami kejang, mengalami shock yang dapat membahayakan nyawa kita sendiri. Jadi ini benar-benar harus dijaga kecukupan cairan tubuh kita, khususnya air putih itu harus terpenuhi 2 liter setidaknya setiap harinya. Untuk yang tidak dalam kondisi khusus ya kayak hamil, menyusui, atau ya tadi aku jelaskan. Kemudian untuk yang kedua, manfaat dari air putih itu adalah untuk menjaga kesehatan sendi dan otot kita. Otot, kalau misalnya kita asupannya itu terjaga cairannya ya air putihnya, otot itu tidak akan mudah kaku, tidak akan cepat lelah juga saat kita beraktivitas. Jadi ini benar-benar penting banget untuk kesehatan sendi dan otot kita. Apalagi kalau kita sudah lebih berumur, itu kan kayak
kebutuhannya juga lebih beda ya, kayak kekuatannya juga berkurang gitu. Jadi makanya asupan cairannya nggak boleh kurang. Kemudian manfaatnya ketiga, dengan kita rajin mengkonsumsi air putih itu bisa membantu untuk menurunkan berat badan, karena air putih ini akan meningkatkan metabolisme sehingga akan memudahkan tubuh dalam pembakaran lemak dan juga dapat membuang kotoran melalui keringat, urin, dan tinja. Jadi kan itu butuh air yang lebih banyak. Manfaat air putih yang keempat itu dapat memelihara kesehatan bibir dan kulit. Ini teman-teman yang perempuan khususnya pasti bakalan suka dengan manfaatnya ini. Karena kalau misalnya asupan air putih kita terjaga, si kulit dan bibir kita itu akan terhidrasi, terus akan terjaga, dan juga dapat mengembalikan kelembapan bibir dan kulit secara alami. Jadi kulit kita jadi lebih sehat, nggak mudah untuk mengalami masalah-masalah, khususnya kayak skin barrier dan lalala itu, ini kulit jadi lebih sehat gitu loh. Manfaat yang kelima, dengan terjaganya asupan air putih itu bisa menjaga konsentrasi kita. Kalau misalnya kita kekurangan asupan cairan itu akan berdampak pada terganggunya fungsi otak, khususnya kemampuan fokus dan konsentrasi. Jadi kita tuh kayak lebih nganggung-nganggung, jadi konsentrasi kita nggak bisa fokus, terus juga jadi kayak nggak nyambungan gitu teman-teman kalau kita kurang air putih. Manfaat yang keenam, air putih itu bisa membantu untuk menjaga kesehatan pencernaan kita. Jadi kalau kita rajin mengkonsumsi air putih itu bisa mencegah sembelit. Dan kalau misalnya kita lagi sembelit pun bisa lebih lancar gitu kan. Karena namanya sembelit itu masalahnya selain air putih masih banyak yang lainnya ya, kayak kekurangan serat. Nah dengan adanya air putih jadi kayak kondisi sembelit kita jadi si tinjanya itu lebih mudah untuk dikeluarkan. Gitu. Terus kalau misalnya kita lagi diare pun itu kita harus banyak mengkonsumsi air putih karena itu kita kan akan keluar cairan lebih banyak karena khawatir dehidrasi makanya harus banyak mengkonsumsi air putih biar saat diare kita tidak dehidrasi. Manfaat yang ketujuh, dengan kita mengkonsumsi air putih itu bisa mencegah batu ginjal karena cairan yang cukup akan melancarkan proses pembuangan sisa metabolisme via urin dan juga akan mencegah terbentuknya kristal yang dapat menyebabkan batu ginjal. Ya ini contohnya kayak asam urat. Gitu. Makanya kalau misalnya asupan air putih kita terjaga, si batu ginjal ini insya Allah tidak akan terbentuk di dalam tubuh kita. Manfaat yang kedelapan, dari air putih ini bisa menjaga tekanan darah. Jadi air di dalam tubuh itu kan sebagian besar ada di dalam darah. Kalau misalnya kita kekurangan cairan, kekurangan air putih, maka darah itu akan jadi lebih kental, terus terjadi ketidakseimbangan elektrolit natrium dan kalium di dalam darah sehingga akan menurunkan tekanan darah. Makanya karena itu kita harus menjaga asupan cairan kita. Manfaat yang kesembilan, dengan kita rajin mengkonsumsi air putih itu bisa mencegah penyakit kardiovaskular, itu kayak penyakit jantung gitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita mengalami dehidrasi nih, kekurangan cairan, itu akan mengganggu fungsi dari jantung. Makanya kalau misalnya kita pengen jantung kita berfungsi dengan baik dan benar, kita harus menjaga asupan cairan kita. Manfaat yang ke-10, dengan kita menjaga asupan air putih ini bisa meningkatkan stamina sehingga tidak mudah lemas saat beraktivitas. Kemudian yang ke-11 itu dapat membuat air liur. Nah, teman-teman tahu sendiri namanya air liur itu adalah satu komponen yang penting untuk memecah makanan padat dan menjaga kesehatan mulut. Jadinya dengan asupan kita, cairan kita terjaga, maka produksi air liur juga bisa terjaga dan proses metabolisme pemecahan makanan di dalam mulut gitu ya itu bisa terjaga juga. Nah, ini hubungannya nanti ke metabolisme di saluran pencernaan juga, teman-teman. Manfaat air putih yang ke-12 itu adalah dapat mengatur suhu tubuh. Nah, jadi tubuh kita itu kan mudah berkeringat. Untuk menjaga tubuh tetap dingin nih. Jadi ada keluar keringat. Nah, sehingga kalau misalnya kita berkeringat ini kan mengeluarkan cairan. Makanya kita harus memenuhi kebutuhan cairan kita alias air putih biar tidak dehidrasi saat kita berkeringat, khususnya di kondisi yang lagi terik. Karena kalau misalnya lagi terik atau habis berolahraga itu keringat kita jadi keluar lebih banyak. Untuk menjaga suhu tubuh kita tetap normal, ya harus banyak minum air putih. Manfaat yang ke-13 itu adalah dapat menjaga sirkulasi
oksigen di dalam darah, jadi ini bisa meningkat gitu loh sirkulasinya. Ya teman-teman tahu di dalam darah itu ada oksigen yang dibawa untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi kalau misalnya cairannya cukup, itu bisa peredarannya itu bisa normal gitu ya. Nah, kalau misalnya airnya kurang, itu bisa mengganggu ke sirkulasi oksigen ini juga untuk diedarkan ke seluruh tubuh kita, jadi kekurangan oksigen nantinya. Yang ke-14, dengan kita mengkonsumsi air putih, itu bisa menjaga tulang tetap sehat. Jadi di dalam air itu kan terdapat kalsium yang tadi aku jelaskan ya. Jadi ini bagus untuk tulang kita. Jadi untuk kesehatan tulang itu bagus. Kalau misalnya kayak air putih itu tetap ada nutrisinya ya. Tadi ada kalsium, ada natrium sama magnesium. Itu bagus untuk tubuh kita, teman-teman. Itu eh, mineral yang penting untuk tubuh, untuk metabolisme tubuh. Sebenarnya manfaat air putih itu masih banyak lagi, cuman karena ada durasi ya, jadi aku cuma 14 itu aja yang aku highlight. Tapi intinya dari video ini adalah bahwa air putih itu sangat penting untuk kesehatan kita dari ujung rambut ke ujung kaki itu bener-bener butuh air putih ini teman-teman. Jadi eh, mohon untuk tidak lupa untuk minum, karena aku tahu banget pasti ada aja yang kalian tuh yang suka skip air putih gitu dan memilih minuman lain gitu. Jadi aku sarankan untuk teman-teman untuk lebih banyak mengkonsumsi air putih ini. Ini nggak cuma untuk orang lain tapi untuk diri aku sendiri, kayak awareness untuk aku juga untuk rajin konsumsi air putih ini. Nggak susah ya air putih itu ya, tersedia banyak gitu. Kalau misalnya air sumurnya kurang bagus, mungkin bisa pakai air galon yang memang sudah terjamin kebersihannya, higienitas sanitasinya untuk kita konsumsi setiap hari. Oke, mungkin sekian aja ya teman-teman untuk sharing kali ini. Aku harap semoga video ini bisa membantu kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton. See you!